Dia kagak nunggu besok. Abis makan, dia langsung balik nemuin Marwan sama Yanto yang belum dapat giliran makan siang. Karyawan yang baru namanya siapa ya? Udin, emang kenapa? Pernah di penjara ya? Kata siapa? Kata dia sendiri. Tadi dia ngomong sama Jarwo waktu makan di warung. Udah denger sendiri, kok masih nanya sama kita? Buat mastiin aja, lu berdua udah tahu apa belum? Gatal pengen ngusik urusan orang, bukan gatal pengen digaruk. Kalau mau, sini mungkin lu gue garuk. Mau dengerin cerita gue? Apa mau berantem? Dengerin cerita. Saya bukannya mau tahu urusan orang, cuma mau nanya aja. Nanya kan artinya mau tahu. Apa benar Mbak Sri mau cerai? Siapa yang bilang? Saya nggak bisa bilang, takut dibilang ngadu domba. Enggak. Nggak gimana, kalau saya bilang pasti nanti dibilang ngadu domba. Urusan ngadu domba bukan urusan saya. Maksud saya nggak mau cerai. Masa sih? Kok masa sih? Ya soalnya banyak yang bilang kayak gitu. Siapa yang bilang? Saya nggak bisa bilang, takut dibilang ngadu domba. Istrinya Udin sebetulnya kesel. Bener-bener kesel. Tapi udah nggak bisa ngomong apa-apa. Kan gak bisu. Tapi udah nggak bisa kasih penjelasan. Oh. Kenapa nggak digetok aja tuh jidat Bu Enda pakai ulekan gado-gado? Sri, Udin kan udah kerja. Ngapain kamu masih susah-susah jualan gado-gado? Kan kerjanya juga baru masuk hari ini. Gajinya juga nggak seberapa. Itu salah dia sendiri. Maksud ibu, Kenapa nggak jadi supervisor di pabrik aja kayak Mas Rijal? Mas Udin bukan sarjana. Mana bisa kerja jadi supervisor? Mas Rijal itu istrinya meninggal sudah setahun lebih. Sampai sekarang belum punya istri lagi. Maksud ibu, Masa nggak paham? Dengar omongan ibunya kayak gitu, dada istrinya Udin sebenarnya bermeledak. Wah, isinya berantakan dong. Ibunya Sri emang pengen Sri cerai sama Udin. Terus dia mau ngejodohin sama laki-laki yang namanya disebut Mas Rizal tadi. Sebetulnya ibunya bukan mau bikin Sri susah, sedih, atau marah. Dia pengen Sri bahagia, tapi nggak mikirin perasaan Sri yang paling dalam. Udin Bui, kuatkanlah. Semenjak diberi Sri Udin, Sri selalu berharap, berdoa dalam hati bahwa ini adalah pernikahan pertama dan terakhirnya. Makanya istilah ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang, nggak berlaku buat Sri. Sri berjanji sama dirinya sendiri, senang atau susah, bakalan tetap cinta dan setia sampai mati. Cie. Sekarang Udinnya di mana? Lagi tempat kerja. Kalau gitu sekarang ceritain Udin di tempat kerjanya. Nggak bisa, Kenapa? soalnya ini waktunya istirahat. Dari tempat kerjanya, Udin jalan ke warteg. Tak dulu. Obrolan bini sama mertuanya udah kelar. Udah, ibunya pergi. Males terusin ngomong, soalnya Sri dianggap dagang nggak ngerti. Ibunya kesel. Ya udah, balik lagi ke Udin aja. Gimana, Din? Enak? Gua bukan nanya tempe yang lagi lo punya. Jadi apanya yang gimana? Lo ngerasa cocok apa enggak sama kerjaan lo sekarang? Yang pasti, gua ngerasa seneng bisa punya kerjaan. Cuman, gua khawatir juga. Khawatir kenapa? Gimana ya kalau Pak Abidin tahu gua pernah di penjara? Santai aja, Din. Kan yang tahu cuma gua. Masa gua mau comel? Ya? Gua cuma takut ntar jadi masalah.
Udin sama Jarwo nggak sadar kalau ada yang nguping. Siapa? Penjaga toko di sebelah tempat fotokopi. Toko apa? Itu nggak penting. Kalau mau juga lu nanya siapa nama tuh orang. Siapa namanya? Kagak tahu. Orang yang tadi nguping penasaran. Dia kagak nunggu besok. Abis makan, dia langsung balik nemuin Marwan sama Yanto yang belum dapat giliran makan siang. Karyawan yang baru namanya siapa ya? Udin, emang kenapa? Pernah di penjara ya? Kata siapa? Kata dia sendiri. Tadi dia ngomong sama Jarwo waktu makan di warung. Udah denger sendiri, kok masih nanya sama kita? Buat mastiin aja, lu berdua udah tahu apa belum? Wah, kurang ajar tuh orang. Mulutnya ember juga. Mosok orang mulutnya ember. Ember itu artinya suka cerita apa yang dia denger. Itu bahasa Indonesia. Bukan. Bahasa apa? Bahasa temen gue. Orang Indonesia. Iya. Berarti itu bahasa Indonesia. Bukan, Slamet. Udah. Kagak usah ngomongin ember. Malamnya, Udin ikut rapat keamanan lingkungan. Kita mulai saja pertemuan malam ini untuk menyusun ulang regu Siskamling. Karena sudah banyak warga di sini yang sudah pindah. Sehingga otomatis tidak lagi punya kewajiban untuk ikut Siskamling. Selain itu, ada beberapa warga baru juga yang belum mendapatkan regu. Baiklah, adapun pembagian regunya adalah sebagai berikut. Pak RT ngebacain daftar regu satu-satu. Udin, masuk regu Siskamling apa kagak? Ini baru mau dibacain sama Pak RT. Regu berikutnya adalah Bapak Masri, Bapak Willem, Bapak Sianturi, dan Bapak Saprudin. Bapak Saprudin? Iya, Pak Saprudin, alias Pak Udin. Nggak salah. Apanya yang salah? Maaf, kalau saya belak-belakan. Ini buat kebaikan kita semua. Saya rasa sebaiknya Pak Saprudin alias Pak Udin nggak usah ikut Siskamling. Pak Udin kan pernah di penjara gara-gara pernah maling. Istilahnya, masa maling jaga maling? Wah, kacau banget tuh orang. Capcay. Iya. Silakan. Iya, makasih. Terusin. Makan dulu. Gue bisa denger sembari makan. Makan dulu, ntar baru gue terusin ceritanya. Nggak cepet. Apaan sih? Katanya mau denger terusan cerita Udin Bui. Kalau dia emang niat mau terusin ceritanya, kagak usah nunggu gua kelar makan. Ini minum saya. Minum kamu itu. Masa makan capcay minumnya kopi, Mat? Salah sendiri. Kenapa tadi pesennya kopi? Kopi dah. Tadi ceritanya sampai mana? Pak Sudirman nggak setuju kalau nama Udin dimasukin di daftar regu ronda. Besoknya, kejadian itu jadi omongan orang sekampung. Semalam waktu rapat RT, seru. Emangnya ada yang berantem lu bilang seru? Hampir sih kejadian kayak gitu. Kok bisa? Malam itu kan kita lagi nyusun regu ronda yang baru. Soalnya banyak warga lama yang pergi, banyak juga warga baru yang datang. Nah, pas Pak RT masukin nama Bang Udin ke regu ronda, Pak Sudirman protes. Emangnya kenapa? Kata Pak Sudirman, masa maling jagain maling? Terus Udinnya gimana? Kayaknya sih tersinggung. Kagak marah? Kayaknya sih marah. Kok kayaknya? Mukanya Udin kelihatan jadi merah, tapi dia diam aja. Wah, sayang. Sayang kenapa? Kalau Udin diem aja, berarti kagak berantem. Udah, gue mau jalan dulu. Mau kemana? Pasar Baru. Di daerah mana? Daerah Gunung Sahari, di pinggir kali.
Itu sih udah lama. Dari zaman Belanda juga udah ada. Iya, pasarnya memang udah lama, tapi namanya masih pasar baru.